mudah-mudahan tahun ini ada. Oke lah, hari ini saya akan menyampaikan permasalahan yang diekspos di detik.com kemarin ya, hari Jumat 2023 Januari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami undang sini untuk sekaligus mengklarifikasi apa sih masalah yang ada ya. Jadi begini, memang untuk pelayanan rehabilitasi medik ini agak cukup kompleks ya. Jadi pelayanannya cukup banyak, bermacam-macam, kemudian ruangannya juga bermacam-macam. Nah, sedangkan pelayanan kami untuk poliklinik itu sejak bulan Juni 2022 kita sudah beralih menjadi layanan secara online. Jadi layanan online yang kami buat di bulan Juni itu adalah berbeda dengan layanan online yang selama ini. Jadi selama ini sejak tahun 2018 sudah ada layanan online, tapi layanan online itu untuk mendapatkan nomor antrian, sehingga pasien ke sini juga masih mengantri karena ada mereka hanya mendapatkan nomor antrian untuk mendapatkan antri gitu ya. Nah, sejak bulan Juni kami mengubah itu, pasiennya mendaftar dari rumah gitu secara online, sehingga pada saat rumah sakit dia tidak butuh antri lagi, dia langsung datang ke poli masing-masing sesuai jam yang telah ditetapkan di WA yang kita kirimkan gitu ya. Jadi dia dapatkan konfirmasi WA, dia datang ke sini cuman untuk men-scan saja bahwa mereka udah datang, sehingga petugas poli kami mengetahui, dapat notifikasi pasien sudah datang, sehingga siap-siap untuk menerima. Jadi sistem pendaftaran online yang kami buat itu sudah bisa merubah antrian dari 5 jam. Dulu waktu itu jam 4 datang udah, walaupun dibukanya jam 7 pagi. Dari 5 jam menjadi 5 menit. Terus pasien juga bisa datang sesuai dengan waktu ditetapkan, tidak harus pagi-pagi. Kalau dia dilayani jam 10, dia datang setengah 10. Scan barcode, langsung duduk di poli. Nah, ini juga tidak perlu misalnya pagi-pagi pasien juga bisa misalnya belanja dulu, ngambil rapat dulu dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah yang kita ada ini adalah untuk poliklinik rehabilitasi medik khususnya. Kalau poli-poli lain yang ada, kita ini ada 76 poli ya, itu sudah oke semua, sudah terlayani dengan baik. Kenapa poli rehabilitasi medik ini cukup kompleks? Ini sejarahnya begini. Jadi kalau dulu sebelum COVID ini, itu layanan itu 70 sampai 90 orang per hari. Nah, sejak 2023 mulai setelah COVID menurun, itu mulai jadi 210 orang per hari. Nah, jadi kami ada beberapa ruangan di rehabilitasi medik itu, ruangannya tentunya tidak sama jumlah tenaganya. Nah, ini masalah tadi salah satu okupasi terapi ya, OT. Nah, mungkin dari sini pasien-pasien itu takutnya nggak kebagian, sehingga datangnya pagi-pagi, padahal sebenarnya SPO kita itu untuk rehabilitasi medik ya, yang masih manual, belum memakai daftarin aja itu, pendaftaran online yang namanya daftarin aja. Jadi mereka tuh sebenarnya kita berikan nomor antrian itu di jam 7 pagi. Kemudian jam 7.30 mereka baru daftar dari nomor antrian itu, mendaftar secara manual. Jam 8 baru dilayani. Nah, mereka ini datangnya pagi-pagi, takut nggak dapat gitu. Nah, batu-batu itu sebenarnya batu-batu teman-temannya juga yang nitip secara menelpon gitu. Jadi nitip naruhin posisi itu. Tapi sebenarnya itu tidak benar sebenarnya. Kami juga membuka antrian itu seperti sebelum kita punya daftarin aja itu. Jadi jam 7 baru jam 7 buka, jam 7.30 bisa antrian. Nah, memang kami menjanarin dengan semakin banyaknya jumlah pasien yang datang, tentunya tidak seimbang dengan jumlah tenaga kita. Kita sudah berusaha untuk menambah, yaitu tenaga okupasi terapi 3 orang, itu sudah berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan yang tadi ya, yang antrian batu-batu tadi dan helm tadi. Kita sudah berproses sebenarnya. Kebetulan nih, demi Allah, kebetulan hari Kamis itu
kemarin Jumat ya kenanya ya. Hari Kamis itu kami sudah finalisasi pendaftaran rehabilitasi medik itu secara online. Dan hari Selasa tanggal 24 Selasa. Itu sudah jalan gitu loh. Nah, tahu-tahu hari Jumat kena berita itu gitu. Saya juga wah ini kayak kita nih sudah tahu banget nih Tuhan nih. Jadi kita kan prosesnya lama itu pembuatan, karena ini agak complicated ya. Begini, di poli rehabilitasi medik itu ada ruangan yang hanya bisa satu hari 24 orang. Ada yang lebih. Terus ada juga ruangan yang hanya khusus untuk laki-laki hari tertentu saja. Kayak yang hidroterapi yang di dalam kolam itu. Ada kan terapi dalam kolam ya. Itu kan nggak mungkin campur laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki tanggal sekian atau hari genap yang atau bukan hari genap ya, bukan tanggal 6, hari khusus, Senin, Selasa, Rabu misalnya. Kalau saya nggak hafal banget. Kemudian hari berikutnya laki-laki. Nah, itu dalam sistem ini kan agak complicatednya di situ sehingga agak lama. Beda dengan poliklinik misalnya poliklinik bedah. Poliklinik bedah itu mau laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa bebas masuk sehingga kuotanya mudah tuh. Misalnya kemampuan satu hari 30 pasien. Maka di daftar online itu setelah 30 nomor 31 kan masuk besok kan, kayak kita beli tiket di Traveloka. Kalau nggak sudah penuh kuota seatnya kan nggak bisa lagi, besok lagi kita beli kan. Nah, untuk di rehabilitasi medik nggak bisa begitu. Ada ini yang 24, kayak okupasi terapi itu 24. Ada yang 12, ada yang 30, beda-beda dia ininya kuotanya sehingga tidak bisa lebih cepat. Nah, insya Allah, alhamdulillah hari Kamis sudah selesai. Kita rapat di sini nih. Rapat terakhir ketok palunya udah selesai, sudah disimulasi segala macam oleh IT. Nah, itu hari Jumat kena. Oleh karena itu kita punya harapan besar di tanggal 24 hari Selasa karena hari Senin libur itu sudah bisa jalan. Nah, nantinya transisi ini dari manual ke online pasti ada masalah lagi. Biasanya begitu kan. Waktu kami transisi di bulan Juni itu dari manual ke aplikasi online ini memang yang memakai aplikasi sedikit, tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh banget yang memakai aplikasi dibanding pakai manual. Nah, ini juga akan berproses juga, tapi kami tentunya akan lebih mengketatkan lagi supaya dengan memberikan informasi edukasi supaya pasien-pasien juga mengerti ya. Kalau sudah online dia sudah tahu nih jam berapa datang, nggak perlu pagi-pagi. Kalau dia dilayani dapatnya jam 10, maka dia setengah 10 dia datang. Tinggal scan aja, nggak perlu dia ngirim-ngirim berkas, nggak perlu lagi. Nah, kemudian juga nggak perlu calo, karena nggak perlu ditolong orang. Kalau dengan ini nggak perlu datang orang, cuma bawa HP doang. Dan datang cuma nge-scan aja. Sorry, ini beli wartawan nih. Jadi kalau dia datang nge-scan aja. Nge-scan itu gunanya supaya apa? Petugas kita tahu sudah datang gitu. Jadi nggak bawa KTP, nggak bawa kartu BPJS, nggak bawa rujukan, karena itu sudah dilakukan di rumah sama dia. Dan itu sudah kita kerjakan selama ini dan itu sudah banyak sekali apresiasi dari pemakai, dari user, dari pasien-pasien. Karena cepat sekali dan tidak perlu ngantri. Itu yang ini, nggak ada namanya antri. Antrinya tinggal antri pelayanan aja. Misalnya pasien pertama ini jatahnya 30 menit, ada masalah sedikit misalnya jadi 35 menit, ngantri 5 menit paling sesuai jadwalnya. Gitu ya, kalau jadwalnya ini banyak. Tapi bukan ngantri untuk proses pendaftaran, itu nggak ada lagi. Nah, insya Allah di hari Senin sudah jalan. Jadi ini kami klarifikasi begitu, supaya ini juga jelas bahwa kita juga berproses. Dalam hal ini kita juga mengetahui dengan meningkatnya jumlah dari 70-90 menjadi 210 dalam beberapa bulan saja, saya juga bingung tuh. Dari beberapa bulan saja maunya cukup tinggi. Nah, kita berproses dalam hal pendaftarannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tadi malam juga saya beberapa kali ditelepon wartawan, saya bilang coba kita besok ada ininya lebih jelas kan, supaya clear ya masalahnya, bukannya kita sebagai rumah sakit vertikal milik pemerintah tidak aware masalah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin saya terima Pak dari Detikom, kebetulan saya yang buat kemarin. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak alasan dari RSMH sendiri, kenapa kejadian itu bisa terjadi sampai pasien sampai ya
mau diwakili batu bata, helm. Dan Sebenarnya ya, makasih Bapak. Dari mana Pak? dari Detik. Detik ya? Oke. Ya beritanya Pak keluar dari dia. Oh ya, jadi gini Pak, sebenarnya pasien itu belum boleh masuk sebenarnya Pak. Sebenarnya pintu kita tuh masih ditutup di jam 6. Jadi saya juga nggak tahu, saya juga tadi komunikasi sama pihak aman kita kok kenapa bisa masuk ya. Karena pintu kita tuh ditutup, jam 9 malam itu semuanya tutup. Jadi kalau kebutuhan harian makan tuh kita di dalam sudah punya MHMAT namanya. Jadi kita membuka pada pasien meninggal atau kebutuhan sangat mendesak tentunya dengan ini, dengan izin dari pihak security. Saya juga bingung. Saya cari informasi ya Pak ya. Jadi kenapa bisa begitu? Kok bisa masuk di jam 1 malam pagi ya katanya. Ini ada usaha kan kita tidak mengakomodasi itu sebenarnya karena kita buka jam 7 gitu. Jadi dan juga saya cari informasi ternyata mereka itu ada telepon-teleponan juga Pak, nitip gitu. Jadi manjang tuh orangnya kan masih di rumah nitip karena mereka ini kan sering. Kan mereka ini berulang nih poli rehabilitasi ini kan, fisioterapi itu berulang. Jadi sudah saling kenal mereka itu. Nah, jadi saya tanya itu gimana ini? Iya Pak, saya nitip ini. Tapi sebenarnya saya juga yang kami sayangkan kok bisa masuk sehingga antrian seperti itu. Sebenarnya kalau kita sesuai dengan aturan masuk jam 6, antrian dibuka kan jam 7 gitu. Jam setengah 7 pintu dibuka. Jadi saya juga itu di luar jangkauan saya ya. Kenapa? Karena sudah kita buat aturan seperti itu kok bisa lewat juga. Tadi kan sudah kurang sama security. Mungkin ada keteledoran sedikit sehingga jadi begitu. Tapi yang jelas Pak, mereka ngantri banyak karena itu saya lonjakan dari 70-90 menjadi 210 itu cukup signifikan ya, terutama setelah Covid sudah mulai menurun ini. Itu. Ya berarti Pak salah satu penyebabnya yaitu kuota yang terbatas, benar itu Pak ya yang disebutkan kuota yang untuk terapi itu terbatas itu kan karena kemarin isu yang beredar karena 24 Pak. Sementara antrian 1 sampai 10 itu udah nggak ada katanya walaupun dia udah datang dini hari antrian 1. Jadi gini Pak, 24 itu bukan seluruhnya. Ada klinik okupasi terapi itu 24. Karena 1 jam itu 3 pasien Pak. Kalau 3 pasien 1 jam, kita waktu kerja kita 8 jam, artinya kita 24 orang kan. Nah, jadi kita tuh satu pasien tuh bisa 30 sampai 45 menit. Nah, yang lain kayak hidroterapi itu beda lagi kuotanya Pak. Jadi oleh karena itu agak sulit membuat di dalam sistem kita itu salah satunya karena masing-masing ini harus ada kuota supaya pasien jadi gini, pasien datang tuh kalau sudah pakai kuota ini kan pasti dilayani nih sesuai jamnya. Jadi pasien misalnya hidroterapi misalnya saya nggak hafal berapa misalnya 20 misalnya kuotanya. Dia pasti dapat itu kalau sudah terdaftar di online. Masalah jam berapanya kan ketahuan di pendaftaran dia. Misalnya di jam 12 atau jam 14 dia dapatnya. Dia kan tinggal datang di jam setengah 14, setengah 2 siang berarti kan gitu. Jadi dengan sistem itu sebenarnya sudah terpikir sama kami. Tapi karena sekarang mereka ini ya karena melonjak tinggi itu mereka datangnya begitu. Tapi bukan tidak dilayani yang 10 tadi, saya nggak tahu 10 itu yang di mana. Tapi kalau okupasi terapi itu 24 memang. Karena nah kita akan memperbesar kuota ini dengan menambah tenaga lagi nih. Karena kita juga kan terus terang aja nih melonjaknya terlalu cepat. Sedangkan tenaga kita karena sekarang ini kan juga mencari itu tidak mudah juga ya okupasi terapi atau apa. Tapi kami tetap berusaha sudah berhubungan sama beberapa orang, sudah kita telepon selama ini. Ternyata ada yang sudah bekerja di sana, sudah di sini, sehingga kita nggak bisa cepat dapatnya. Jadi gitu. Ya Pak, karena gini Pak, kita kan meluruskan nih Pak ya, karena isu yang beredar itu Pak. Kenapa alasan mereka mau datang salah dini hari? Karena nomor urut 1 sampai 10 itu udah nggak ada. Gitu Pak. Enggak Pak. Itu pasti mungkin Pak ada ini. Nah, itu kita perlu meluruskan. Betul. Bisa dijelaskan di sini Pak. Gitu, Pak. Betul, mungkin ya Pak ya. Kami tentunya tidak ada pilih kasih ya. Kalau itu kan namanya pilih kasih ya. Kadang-kadang Pak, gini Pak. Jadi pada waktu saya cerita ya. Di bulan Juni Juli itu pada waktu kita melaksanakan daftarin aja banyak sekali calo-calo itu ribut. Saya tahu dia calo karena pada saat daftarin aja calo itu nggak ada tempat lagi Pak.
nggak ada tempat sama sekali. Saya tahu tuh beberapa calon karena saya udah lama di sini. Saya tahu ini calon ini, sehingga saya tahu dia komplain ke saya, gini, Pak, kami cari duit. Saya nggak bisa ini kan karena dengan daftarnya aja tuh no calo. Gimana mau calo, orang yang cuma datang, kita datang sekian selesai, nggak ada bantuan siapa-siapa, nggak perlu bantuan. Nah, kalau tadi dibilang nomor 1 sampai nomor 10, saya curiga itu yang seperti ini ya, karena manual itu sangat riskan sekali, sangat mudah sekali dicaloin gitu Pak. Iya, karena banyak Dia antara, karena saya dengar juga ada yang membayar ke staf saya. Betul, jadi staf saya itu bilang, tadi saya ngumpulin, iya dok, tadi waktu itu untuk uang ojek apa-apa katanya, padahal kita tidak minta. Sehingga staf saya mengembalikan karena itu tidak dibenarkan kan. Ini uang ojek lah ini. Karena kita sama sekali ini saya rasa mungkin ya ini dimanfaatkan oleh orang tertentu ya Pak. Sehingga di sebelah nomor itu kosong, tapi kalau mau dapat nomor itu bayar sekian. Nah, itu Pak. Tapi kalau kita nggak ada karena pasien BPJS, malah kita sekarang ini untuk BPJS ini bagaimana mereka nanti obat-obatan misalnya kita pakai Grab ngirimnya, nggak perlu mereka nunggu. Kita sudah mulai ke arah situ kan, supaya mereka tuh berobat langsung pulang, obatnya tunggu di rumah. Itu sudah kami proses Pak, model-model seperti itu. Jadi mempermudah pelayanan karena pasien kami ini terutama BPJS ya cukup banyak, 95% BPJS. Jadi kita tetap melayanin karena banyak, tetap melayanin yang terbaik bagi kita ya, termasuklah tadi obat-obatan dan sebagainya. Jadi ini usaha-usaha kita ini sudah sebenarnya itu sejalan sih, cuman tahu-tahu aja surat ini keluar ya. Baru kemarin nih di sini kita rapatnya sudah clear untuk rehabilitasi medik, pakai daftarin aja udah clear. Oleh karena itu ada apa namanya spanduknya sudah kita inikan ya. Di tanggal cepat Pak ya. Hah? Karena kemarin saya dapat fakta itu 1 Februari Pak baru Iya, mulai. yang kan kemarin kan belum ini, jadi dari hasil yang itu makanya saya kirim lagi kan Iya. ada dipercepatkan menjadi. Tapi kita juga mempercepat tenaga juga sih ya. Jadi memang ini Iya. nggak seimbang kan ini dengan tenaga Pak. Mencari tenaga itu nggak mudah kan. Jadi memang kita walaupun nggak mudah kita tetap mencari. Saya share di media. Mereka nih sesama itunya. mereka itulah mencalok-calokkan. Iya. Saya sudah Berarti, dapat. Pak, penegasan Pak, selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat juga meminimalisir tindakan yang Kalau nggak ada Pak, kalau sudah itu nggak ada Pak, bukan minimal lagi. Kalau minimal masih ada kesempatan. Ini nggak ada orang. menghilangkan lah ya. Iya menghilangkan dia gini doang nih Pak. Ya. Jadi kalau datang nanti coba siapa apa namanya? Prima Pak dari Pak Imam. Nanti Pak Imam coba tengok pagi di public hall ya, orang yang datang online itu dia cuma gini aja, tengok. Udah silakan naik ke lantai 3 jam sekian. Udah. Nggak bawa berkas, nggak bawa fotokopi dulu. Di poliklinik kita di public hall itu ada fotokopi Pak. Sekarang nggak ada lagi. Bapak tengok aja, nggak ada fotokopi. Sudah kita hapuskan kopi-kopian. Dulu banyak kopi-kopian karena perlu kopi. Sekarang enggak, cuma cukup bawa HP aja. Kalaupun mereka nggak punya HP Pak, bisa di print nih. Printannya aja bisa, kan? Iya. Tapi walaupun begitu ada dari daerah-daerah tertentu yang belum bisa punya HP atau tidak ada ini, kita tetap melayani online, onsite gitu. Tetap kita layani. Jadi kita tetap tidak mengurangin pelayanan gara-gara online ini ya. Tapi itu jumlahnya sudah jauh berkurang gitu. Jadi usaha-usaha kita sudah jauh banyak buat di rumah sakit kita itu. Kalau Bapak coba nanti minta testimoni sama salah satu aja pasien yang sudah memakai daftarin aja, coba Bapak testimoni itu. Bagaimana pendapat dia tentang daftarin aja berapa lama? Kemarin waktu isu itu ledak, itu kan kaget Pak, karena setahu kami kan, Iya. kami pendaftaran itu sudah online. Iya. Ternyata hanya di poli itu ya. Iya, karena kesulitan itu Pak. Gitu. Iya, Kenapa jadi gitu? Jadi tanda tanya kan udah Iya. yang di depan itu kan udah pakai online semua kan. Nah makanya kenapa kok bisa ada lagi? Kalau dulu kalau saya udah paham Pak. Kalau zaman kira-kira tahun 2020 ke bawah ya, sebelum ada online ini mungkin udah jadi rahasia umum ya kan soal antrian-antrian Iya. dan segala macam harus ada sekian baru bisa Nah dapat. sebenarnya antrian ini kan di public hall. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah tadi, kita langsungkan dia ke rehabilitasi medik gitu supaya Mengurangi antrian. kan meningkatnya banyak tuh.
Jadi dia langsung ngantri ke situ. Jadi administrasinya pindah situ. Waktu manual tahun kemarin itu kan. Nah, mungkin ini jadinya salah seguna pakai kursi. Itu sudah bulan apa saya tahu itu. Sejak bulan itu saya minta IT dipercepat untuk rehab medik sebenarnya. Tapi kan IT kami juga bukan itu saja yang dia ini, karena transformasi digitalisasi pelayanan ya. Semua layanan itu kita digitalisasi, Pak. Jadi nanti contohnya pasien sudah di ronsen, dia nggak perlu bawa ronsen lagi, langsung dikirim ke WA hasilnya. Labor juga langsung dikirim ke WA. Nah, proses-proses itu jadi di IT kita tuh banyak sekali tugas dia. Jadi mereka tuh membagi sehingga nggak bisa cepet banget untuk selesainya yang ini tadi yang dokter. Tapi alhamdulillah kemarin udah selesai ya. Jadi sudah bisa di aplikasi ini dijalankan. Tapi nanti kita lihat lah, ada beberapa. Mungkin di awal-awal masih agak ini ya, ada beberapa yang online, ada yang beberapa onsite. Nanti diundang lagi ya Pak ya? Ya nanti kita ini lagi, kita evaluasi sama-sama deh ya. Jadi teman-teman sebagai monitor ya, kami supaya kerja kami juga kami ditengokin orang nih pasti kan kerjanya bagaimana yang terbaik kan. Siap. Ada lagi? Ya? Apa?